Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan baca satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan hadis ini secara khusus masuk ke bab sholat Jumat. Dan hadis ini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, hadis ini salah satu hadis yang sahih ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai ya. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Kalau disebutnya Ibnu Umar, tapi sebetulnya aslinya adalah Abdullah bin Umar. Jadi namanya Abdullah, bapak beliau adalah sahabat Umar bin Khattab. Jadi aslinya adalah Abdullah bin Umar, tapi dalam hadis ini, di dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram, disebutnya Ibnu Umar aja ya. Lengkapnya hadis ini begini. Wa ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raq'atan min sholatil jum'ah wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat sholatuh. Rawahu An-Nasai. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang tadi saya bilang, ini satu hadis, salah satu hadis yang berbicara tentang sholat Jumat. Yang sholat Jumat itu adalah 2 rakaat, karena sebagai ganti mutlak sholat zuhur. Dan ini hadis, bapak-bapak, saudara-saudara, spesial banget dah. Kenapa? Sebab kaitannya sholat Jumat itu yang 2 rakaat itu beda dengan sholat zuhur. Nah, tapi biar tambah jelas nanti akan saya ungkapkan masalah hikmatnya. Begini, kata Nabi, man adroka rokatan min sholatil jum'ah, siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat itu ketika sholat Jumat, wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra, diartikan mutlak ya, sholat Jumat itu kan 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Tapi apabila ada seseorang, saya bilang seseorang ya, itu mendapatkan sholat Jumat cuma 1 rakaat. Nah, ini bapak-bapak, saudara, tadi saya bilang ini khusus banget ini. Kata Nabi, siapa aja yang mendapatkan sholat Jumat cuma 1 rakaat aja, falyudif ilaiha ukhra, maka dia menambah 1 rakaat aja. Gini, kan kita sholat berjamaah itu yang wajib berjamaah sholat Jumat doang. Ini kayak sholat zuhur nih, kita sholat sendiri sah, sholat berjamaah afdol. Nanti asar, maghrib, isya, subuh itu sholat sendiri sah, berjamaah afdol. Tapi kalau sholat Jumat itu pengecualian tadi yang saya bilang uniknya nih, sholat Jumat itu kudu harus berjamaah. Maka kalau enggak berjamaah, ya namanya bukan sholat Jumat, namanya Jumat. Jumat itu kan boleh dibaca 3 macam. Boleh dibaca Jumuat, boleh dibaca Jumaat, boleh dibaca Jumat. Jumat, Jumaat, Jumaat. Boleh dibaca 3 macam. Itu intinya semua adalah kumpul. Diartikan ciri khas memang sholat Jumat itu ya ada berjamaah. Kembali ke tadi, yang menarik ini. Kan kalau kita sholat berjamaah, patokannya kita terlambat 1 rakaat bersama imam kalau kita sampai imam ternyata posisi bangun dari ruku. Tadi kita ruku nih, ketika kita ruku kemudian bersama imam, maka kita mendapat rakaat bersama imam. Tapi kalau kita sampai ke masjid, imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan ini udah tegak dirinya, berarti kita tidak mendapat rakaat bersama imam, tapi kita mendapat status jamaah aja. Makanya patokannya itu tegak ketika i'tidal.
Berarti bapak-bapak, saudara-saudara, ini tadi yang akan saya kemukakan begini. Kan kita sudah mafhum, kita sudah paham. Sholat berapa aja, kalau kita terlambat, maka kita meneruskan berapa rakaat yang kita kurang. Contoh, sholat zuhur, kita sampai ke masjid, ternyata imam beserta jamaah yang lain lagi tahiyat awal. Berarti otomatis kita tahu kita terlambat 2 rakaat. Lagi, kalau kita sampai contohnya waktu sholat maghrib ke masjid, ke musola, ternyata imam itu sudah berdiri lagi, kemudian membaca Fatihah dengan suara keras atau membaca surah selanjutnya, berarti otomatis kita terlambat 1 rakaat. Apa yang perlu saya kemukakan sini? Begini memahaminya. Kalau sholat-sholat yang lain gitu, selain Jumatan nih, kalau kita terlambat 1 rakaat, berarti kita nanti setelah selesai jamaah kita nambah 1 rakaat lagi. Itu yang dimaksud oleh Nabi, fal yudib ilaiha ukhra. Sekali lagi, kalau sholat Jumat khusus nih ya, sholat Jumat kita terlambat 1 rakaat aja, berarti kita nanti selesai sholat Jumat, artinya imam beserta jamaah yang lain mengucapkan salam, kita nambah 1 rakaat aja. Tapi yang tadi saya bilang nih, uniknya nih sholat Jumat, bedanya dengan sholat jamaah yang lain, kalau kita terlambat 2 rakaat, contoh kita sampai ke masjid, ternyata imam sama jamaah lain lagi pada tahiyat, kan otomatis berarti kita terlambat 2 rakaat. Rumusnya, kalau terlambat 2 rakaat, berarti nanti imam mengucapkan salam sama jamaah yang lain, kita sholat bukannya 2 rakaat lagi, akan tetapi melakukan sholat 4 rakaat. Itu salah satu keunikan sholat Jumat itu. Makanya Nabi sampai bilang begitu, padahal kan kita sudah mafhum, kita sudah paham, tapi Nabi menjelaskan ini intinya apa? Sholat Jumat itu beda dengan sholat yang lain. Sholat Jumat 2 rakaat, kalau terlambat 1 rakaat, kita nanti nambahnya 1 rakaat lagi, beres sudah. Itu maksudnya Nabi, watammat sholatuh. Tapi kalau ada orang terlambat sholat Jumat itu sampai 2 rakaat, maka nanti selesainya imam mengucapkan salam, dia sholat 4 rakaat, bukan 2 rakaat lagi. Itu yang disebut namanya nawa wala sholla, sholla wala nawa, nawa wala sholla, niatnya sholat Jumat 2 rakaat, artinya meskipun udah tahu udah terlambat 2 rakaat, dia niatnya sholat Jumat, nyebutnya 2 rakaat, tapi wala sholla, tidak dilakukan 2 rakaat. Itu namanya jenenge ujo nawa wala sholat, niatnya sholat Jumat tapi enggak melakukan 2 rakaat. Kemudian kenapa kok 4 rakaat? Itu yang dimaksud sholat wala nawa, sholatnya 4 rakaat karena terlambat 2 rakaat, tapi niat sholat 4 rakaat ini enggak ada. Itu secara refleks otomatis. Itulah tadi saya bilang keunikan ya, sholat Jumat itu begitu. Makanya satu-satunya sholat berjamaah yang wajib itu sholat Jumat. Kalau sholat yang lain nggak wajib, cuman afdol aja gitu. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini buat kita semua ya, terutama orang laki. Dan ini hadis yang saya baca ini sekedar mengingatkan saja, di dalam fikih itu secara khusus sholat Jumat itu banyak keunikannya ya, banyak beda-bedanya dengan sholat yang lain. Di antara masuk sholat yang lain adalah ya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau Jumat itu khusus ya. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, itu satu sisi yang tadi saya bilang. Berarti orang kalau sholat Jumat terlambat 1 rakaat, dia nambah 1 rakaat aja, jadi berarti 2 rakaat. Tapi kalau terlambat 2 rakaat, maka dia wajib menunaikan sholat 4 rakaat. Nah, itu sisi selanjutnya gini. Artinya itu satu sisi begitu ya pedomannya. Sisi selanjutnya bapak-bapak, saudara-saudara, kalau ada orang sholat terlambat 1 rakaat, itu bisa dimaklumi gitu, sehingga secara khusus banget di dalam ayat suci Al-Quran itu nyebutnya wadharul bai'a, tinggalkan transaksi jual beli. Coba dah, kita kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, nggak ada disuruh mendatangi 5 waktu sholat itu, saking pentingnya disuruh tinggalkan jual beli. Tapi Jumatan
Saking pentingnya disuruh datang ke masjid untuk sholat Jumat, sampai istilah jual beli itu dilarang. Wadharul bai'ah, tinggalkan, atau bahasanya dilarang jual beli lagi. Ini tadi saya bilang sisi yang kedua begini. Sisi pertama tadi pedomannya begitu. Sisi kedua berarti sholat Jumat itu saking pentingnya sampai transaksi jual beli disuruh tinggalin. Nah, yang menariknya bahwa Bapak saudara-saudara, ini namanya analogi, namanya kias nih, cara ngaji usul fikih. Bai itu jual beli. Artinya wadharul bai'a, datangilah sholat Jumat, dan andai kata ada transaksi jual beli, tinggalin dulu. Tapi indahnya ketika kita ngaji fikih, yang dimaksud al-bai itu, jual beli itu, yang harus ditinggalkan untuk sholat Jumat itu bukan jual beli aja, gitu maksudnya. Berarti apapun yang menghalangi kita datang ke sholat Jumat itu tinggalin, gitu maksudnya. Itu cara ngaji ilmu balaghah, namanya min itlaqil juz atau min itlaqil ba'd wa iradatil kul. Disebutin jual beli doang, tapi ini maksud semua, sekabehane apa saja yang menghalangi orang datang ke masjid untuk sholat Jumat ditinggalin. Makanya itulah cara ngaji fikih yang dalam gitu memahaminya. Berarti yang katanya kita mau sholat Jumat jangan sampai ada yang menghalangi, termasuk jual beli. Apalagi contohnya, kita lagi makan pun gitu, maksud saya ini, kita lagi makan, yang andai kata makan itu bisa ditunda, kita tinggalin makanan kita. Sampai spesifik banget dah, khusus banget, ada hadis Nabi itu ketika Jumatan jangan makan siang dulu. Bapak saudara-saudara, masalah hebat kan, itu adalah saya bilang spesifik nih. Nabi sampai bilangin kalau mau Jumatan jangan makan siang dulu. Apa intinya? Hikmatnya bahwa Bapak saudara-saudara ini aktual banget nih. Kita kalau ke masjid, antara kita lapar sama kenyang kan beda. Kita datang ke sini Jumatan, kalau kita kenyang, apalagi kalau bukan dicari kipas angin atau AC, kalau bisa nyari posisi yang senderan, ujung-ujungnya tidur gitu. Tapi kalau kita posisi lapar lain lagi, biar kata kita tidur kagak nyenyak. Makanya orang kalau lapar tidur kagak bakal nyenyak. Ini nih maksud saya hikmatnya tuh. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, itu intinya berarti ketika orang mau sholat Jumat ada penghalang seperti jual beli, itu harus ditinggalkan sampai istilah makan atau pekerjaan. Bapak saudara-saudara, ada pekerjaan yang bisa kita tunda ya, itu harus ditunda dulu, kecuali nih bahasa saya, tapi kadang-kadang kan udah diprogramkan. Tapi salah satu contoh aja, ada pasien lagi dioperasi gitu, pasien lagi dioperasi dan sang dokter ini andai kata dia tinggalkan atau dia tunda pengoperasian, ini akan menjadi masalah, maka dia tidak sholat Jumat karena posisi seperti ini, itu namanya uzur, boleh gitu. Jadi ada bahasa, tidak ada yang boleh menyebabkan tertinggalnya atau meninggalkan Jumatan. Tapi kalau sudah uzur lain lagi. Kalau udah uzur, jangankan dokter yang lagi ngoperasi, orang yang lagi dalam sakit banget itu boleh untuk tidak Jumatan. Ini bawa Bapak saudara-saudara, berarti intinya ini saking pentingnya sholat Jumat yang 2 rakaat itu, sehingga kalau terlambat 1 rakaat, itu maksudnya Nabi begitu, ya udah tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau terlambat 2 rakaat, ngerjainnya bukan 2 rakaat, akan tapi menjadi 4 rakaat. Itu kemudian yang tadi saya bilang, sisi yang kedua di sini, saking pentingnya Jumatan itu sampai istilahnya jual beli. Yang penting ya, orang kan jual beli dalam rangka mencari keuntungan. Yang jual pengen dapat keuntungan, yang beli ingin mendapatkan ya tentunya keuntungan juga ya. Nah, ini harus ditinggal saking pentingnya untuk Jumatan. Baik Bapak saudara-saudara, ini saja jadi 2 hal sebagai pengingat buat kita. Ini berdasarkan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Intinya jangan sampai enggak sholat Jumat gitu intinya ya, jangan sampai enggak sholat Jumat, sebab Jumatan itu atau sholat Jumat satu-satunya sholat yang wajib berjamaah. Sisi lain ini banyak sekali hikmatnya ya, jadi kita harus disiplin bagaimana jangan sampai kita terlambat untuk sholat Jumat. Bahasanya tadi 1 rakaat tertinggal cukup 1 rakaat lagi, tapi kalau 2 rakaat tertinggal, itulah bahasa saya ini konsekuensinya harus mengerjakan
rakaat. Mudah-mudahan sunnah Nabi kita ini atau ajaran Nabi kita Muhammad SAW dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya dalam waktu bersamaan ini. Salah satu sekedar buat introspeksi aja, muhasabah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Biar tambah berkah. Seperti biasa kita baca doa. Terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki wa'fuani karim wa'fuani karim wa'fuani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.